Mandi air itu kan kena daya bintang-bintang itu maksimal, udah dingin apa ya kan. Nah, spiritual kita makin kuat, kesadaran spiritual kita makin kuat, otomatis itu secara tidak kita sadari pun itu akan membuat diri kita ketika berdoa, memohon dan sebagainya juga energinya semakin besar, semakin terhubung. Sebenarnya seperti itu Mas Rudi kalau menurut saya. Karena saya juga sering kalau malam itu mandi. Dalam perspiritual ini khususnya mungkin Jawa ya. Ini ada pertanyaan random ini. Adakah tirakat khusus bagi mereka yang istilahnya punya banyak masalah ekonomi seperti hutang gitu? Apakah ada metodenya ini? Kalau dari pakem Jawa itu untuk menyelesaikan biar cepat. Gitu, kebetulan saya punya banyak teman yang seperti itu, dan banyak dari mereka itu karena kita sahabat dekat gitu kan, menganggap bahwa saya mampu memberi solusi, padahal kita juga berhasil atau tidaknya kan manusianya sendiri yang lakoni. Betul. Kita mungkin hanya perantara untuk memberi petunjuk mereka itu. Nah, akhirnya saya memberi saran, masukan kepada teman-teman saya itu yang kebanyakan memang ada yang tadinya sudah usaha sampai jatuh sekali dan masalah keluarga juga dan sebagainya. Saya suruh tirakat ya, karena kan kalau kita biasanya kalau puasa itu terlalu berat saya sendiri, kecuali bulan Ramadan ya banyak temennya. Kalau enggak, wah godaannya luar biasa sekali, sangat luar biasa. Nah, akhirnya saya suruh tirakat. Nah, tirakatnya itu 3 hari. Ini bisa dipraktekkan mungkin. Nah, mungkin tidak langsung 3 hari itu langsung bangkit itu enggak, tapi biasanya ada petunjuk. Ada petunjuk dan ada kalau peka, oh iya ini ada jalan, tahu-tahu ketemu siapa. Jadi 3 hari itu Mas Rudi, itu kita jangan makan nasi, jangan makan ikan, telur dan sebagainya. Pokoknya kalau bisa buah aja atau sayur-sayuran. Itu pun makan kalau kita lapar ya, jangan sampai makan itu untuk mengganti menu, itu enggak. Nah, kalau kita kan enaknya suka bergadang, kalau udah rokok sama ngopi udah beres, udah rasa kenyang. Nah, kalau orang yang biasa jatuh kayak gitu, biasa makan enak kan kadang tetap perut belum bisa itu. Nah, tetap ada jalan mudahnya itu ada, maksudnya dipermudah. Yang penting jangan makan ikan, telur, nasi, terus kayak roti-rotian itu jangan. Buah-buahan aja atau tahu aja boleh, tempe juga boleh. Ngerokok, ngopi juga boleh. Cuma dalam 3 hari itu, perbanyak diam, terutama kalau malam, apalagi kalau mau tidur itu mohon benar-benar kepada Yang Maha Kuasa, kepada para leluhur, semoga saya mendapatkan jalan, kesulitannya lagi yang dialami apa, udah dilakoni itu, nanti biasanya dapat mimpi atau petunjuk lewat mimpi atau apa itu kan. Nah, disitulah nanti petunjuk-petunjuk itu bisa untuk untuk melangkah kita. Satu, petunjuk ya lewat mimpi. Yang kedua, kita biasanya dituntun secara tidak sadar. Sadarnya nanti kalau sudah selesai masalahnya. Tahu-tahu ketemu orang, intuisinya ya ini kembali ke yang ngomong siang dalu dan sebagainya itu. Aku tak ke Jogja aja. Nah, lama nggak ketemu si A, misalkan gitu. Main atau ke tetangga atau ke teman Tahu-tahu terbersit itu, sentek pisan handegasi itu. Cuma karena bisikan halusnya guru jati itu kan, kadang kita enggak itu. Yang penting lakoni. Begitu di jalan ketemu siapa. Akhirnya disitulah alam itu entah jalannya bagaimana, akhirnya entah udah kamu ayo bareng sama aku usaha dan sebagainya. Nah, akhirnya bangkit lagi. Biasanya seperti itu. Tapi yang jelas itu tadi kalau yang saya sudah praktekkan, saya berbagi ke teman-teman, itu tirakat 3 hari dulu. Harinya bebas, nggak mesti nunggu harus kliwon weton itu nggak. Semakin cepat semakin baik. 3 hari. Jadi kita kalau misalkan sekarang hari ini besok pagi Minggu ya. Nah, misalkan besok pagi Minggu. Nah, ini Sabtu sore ini sudah kita mulai. Tapi harus niat bahwa saya niat tirakat. Semoga dengan tirakat ini saya dapat petunjuk, dapat penyelesaian dari masalah saya. Udah sampai 3 hari berarti misal Minggu, Senin, Selasa. Selasa habis maghrib baru makan biasa lagi. Nah, nanti kalau sudah ada gambaran, ada mulai enteng gitu kan, ulangi lagi minggu berikutnya Insya Allah lebih cepat. Dan itu sudah dipraktekkan oleh
teman-teman saya dan banyak sekali mereka merasakan merasakan efek dari itu sampai akhirnya tidak terbentur masalah pun mereka suka tirakat. Akhirnya seperti itu. Jadi banyak kebetulan saya punya teman yang awalnya itu pertemanannya karena permasalahan seperti itu. Jadi biar nanti mungkin teman-teman atau saudara kita yang mengalami kesulitan keuangan, ekonomi, itu tidak gampang harus lari ke sana, ke sana minta pertolongan. Sebenarnya kita kan dikasih potensi sekali Tuhan. Justru itu yang penting, karena kalau kita lari, kita lagi galau, lari ke sana malah kita semakin dimanfaatkan, dan itu banyak terjadi oleh teman-teman saya. Makanya saya juga kadang kasihan. Ini kalau mau kamu secara ilmu Jawa memang ini sederhana banget kelihatannya. Tapi ini luar biasa, justru sesuatu yang luar biasa itu biasanya sudah sederhana kayak gitu. Nah, biasanya tapi kalau sudah menjalani ini baru awal niat. Begitu awalnya, ya udah ini sore ini saya tirakat. Nanti malam ketemu teman diajak makan yang menunya enak-enak. Itu biasanya kayak gitu. Pagi ada yang munjung apa yang kita sukai gitu kan. Itu biasanya kayak gitu. Itu harus berani untuk mengatakan tidak. Oke. Itu indikasi-indikasi kalau tirakat yang menjalankan itu akan berhasil. Biasanya baru niat awal udah digoda. Oke. Gitu. Berarti ada kan momen-momen tertentu ketika seseorang itu berdoa itu makbul gitu ya. Ada. Apakah itu memang dalam setiap hari itu memang ada waktu-waktu tertentu, atau kok itu memang kembali ke personnya itu, pribadinya itu? Jadi faktor makbul itu dari mana? Jadi faktor waktu ada, faktor person ada. Yang paling inti adalah faktor person. Ketika kita doa dengan sangat tenang, sangat tidak sangat tidak kemerungsung, pokoknya dengan tulus sekali, itu biasanya mikrokosmos sama makrokosmos itu terhubung. Itu energinya kan geter. Nah, kalau bisa digambarkan energi itu geter itu ya kita sebagai sumber magnet itu jadi medan magnetnya itu. Jadi menarik apa yang kita doakan itu, sistematika alam kan seperti itu. Nah, kalau faktor waktu itu biasanya memang waktu-waktu yang yang sepi, karena untuk ketenangan sebenarnya. Waktu yang sepi atau waktu ketika mungkin kalau orang Islam habis sholat ya. Kalau habis sholat kan dia lagi deket-deketnya rasa spiritualnya, nah itu untuk doa. Nah, kalau tidak, kenapa orang-orang dulu itu pada ketika punya masalah terus berdoa, berziarah ke makam, itu bukan minta kepada yang di makam yang di makam itu didoakan dan dimintai pangestu. Mbah, aku lagi ada kesulitan seperti ini, semoga Tuhan lewat panjenengan bisa membantu mendoakan dan menuntun saya agar masalah ini terselesaikan. Ini sebenarnya kalau di Islam itu hablum minanas juga, karena ada istilah hablum minallah dan hablum minanas. Nas ini kan bukan hanya sesama manusia yang masih hidup, dengan hewan, tumbuhan, bahkan dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu sebenarnya nas. Cuma kita nembungnya harus jelas, bukan nembung mbah pokoknya aku nyembah kowe, enggak kayak gitu, tapi mbah aku nyuwun pangestu. Seperti kita di dunia lahir juga, kalau misalkan di tata lahir, kalau ada kebutuhan apa kita perlu surat atau apa ke RT juga gitu, Pak RT saya mohon bantuan ini. Minta surat pengantar kan sebenarnya sama aja gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kadang ada yang kemudian nyekar atau berdoa di tempat-tempat yang katanya itu dulu tempatnya orang keramat dan sebagainya. Itu sebenarnya energi itu kan sifatnya kekal, materi yang berubah. Meskipun jasad orang itu sudah meninggal, tetapi energi spiritual mereka ketika itu mungkin tempat makam atau tempat pernah bertapanya siapa, di situ kan energi spiritual mereka tinggi. Nah, ketika kita masuk di energi medannya mereka itu kita terinduksi. Nah, jadi gampang, ibarat ininya nggak perlu capek-capek sendiri mencipta energi itu. Energi sudah ada, kita tinggal makanya kalau di tempat itu kita kadang terasa lebih damai, lebih enak. Nah, ketika sudah damai, tenang, untuk berdoa juga geternya nyatu gitu, gandeng sebenarnya gitu. Jadi waktu geter itu diusahakan mungkin melakukan permohonan, betul sekali. Iya, dalam hati hanya cukup batin saja, nggak perlu secara verbal. Nggak usah verbal, nggak apa-apa, pokoknya benar-benar ini tumus dari dasar jiwa gitu. Oke, siap. Begitu. Siap. Nah, kembali sebagai seorang pelaku spiritual kan tadi banyak juga godaan-godaan yang seperti Mas Raffi sebutkan tadi. Ketika mungkin
kita sebagai makhluk sosial yang hidup mungkin di kampung, di masyarakat itu, ketika ada seseorang yang memusuhi kita, yang nggak suka sama kita, kalau menurut Kasana ilmu Jawa itu, kita harus memposisikan kayak apa, tindakan kita itu harus kayak apa. Gitu. Jadi leluhur kita Jawa itu kan sudah mengajari kita harus ngalah, wong luhur, wong ngalah luhur wekasane dan sebagainya. Itu secara keseharian ya. Itu saya yakin di agama manapun, bahkan di negara manapun tetap ada ajaran bahwa kita harus berbaik hati, lemah lembut, terus ngalah dan sebagainya, meminimalkan gesekan dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan ketika kita tirakat, Mas Yudi, itu justru godaan selain misalkan kayak makanan apa, godaan tertinggi itu biasanya di rumah. Dilalah anak yang bikin kita emosi atau istri, padahal tiap harinya nggak ada kayak gitu, kita lagi doa tahu-tahu tikus atau ada bunyi kucing yang itu bikin kita aduh ini gimana sih. Nah, kalau sudah kayak gitu kita harus sadar ini kita lagi menjalankan laku, lagi prihatin, ya harus diempet itu loh. Itu memang itu nggak bisa secara teori, harus dilakoni, dirasakan. Nah, makanya kenapa orang-orang kemudian lebih memilih mengasingkan diri ketika laku, biar meminimalkan meminimalkan godaan-godaan. Makanya kenapa tempat-tempat semedi, tempat bertapanya orang-orang dulu juga di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, karena memang untuk meminimalkan godaan-godaan itu. Satu itu, terus ada yang semakin di tempat di puncak-puncak gunung ya, di puncak-puncak gunung itu karena apa? Memang energi ini, frekuensi bumi yang di bawah ini kan masih banyak orang, ada orang yang lagi marah apa-apa, ini kan energinya bentur banget. Iya, tapi semakin ke atas dia semakin tenang, semakin ke atas semakin sepi orang, bahkan semakin di puncak-puncak gunung itu semakin lebih hening, karena memang vibrasi energi negatif dari keseharian orang itu sudah jarang. Nah, itu kenapa juga rahasia banyak tempat-tempat keramat itu berada di puncak gunung. Itu seperti itu. Bahkan sampai sebelum meninggalnya pun nanti para orang-orang Linuwih dulu itu dia lebih memilih ke puncak gunung dulu, biar nanti ketika lepas sukmanya itu ibarat bensin ya, misal ini bensin kita dari sini ke sana cuma 2 kilo sampai titik B misalkan, tapi kalau kita startnya dari titik B kan 2 kilonya jauh lagi. Nah, ini kalau vertikal ke atas kan juga lebih bersih lagi nanti. Itu strategi juga sebenarnya. Itu strategi para leluhur untuk mencapai alam kasukman yang tinggi sebenarnya. Iya. Gitu. Memajukan statnya. Nah, memajukan statnya itu ilmiah sebenarnya. Mereka udah mengenal itu. Iya. Itu. Ketika tadi contoh kasus yang diberikan Mas Raffi waktu di rumah, mungkin kita mulai semedi, terus kok anak mungkin agak rewel, istri mungkin agak bawel, kan itu kan kita menyadari, dan di situ kan ada kata menyadari, itu kan ada muncul kesadaran. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah bisa memunculkan kesadaran itu? Apakah itu hanya dari sekedar pikiran aja, atau kalau kita mulai dari mana? Mungkin dari mengamati sadar nafas atau apa, kan banyak metode yang diberikan itu. Nah, kalau menurut versinya Mas Raffi, untuk memulai kesadaran itu dari mana kira-kira? Itu simple. Jadi kita sadar bahwa ini saya lagi tirakat, ini godaan, paksa diri. Gitu ya. Iya. Mbok kayak apa aku mangkel, ya ojo mangkel, ojo kesu, ojo nesu, wis pokoke ini godaan, udah kayak gitu aja, udah nggak usah yang wah saya diam dulu atur nafas kesuwen. Kita harus sadar itu dulu, intinya sadar dan nekat itu loh, nekat untuk memaksa diri bahwa kita harus ngalah. Kalau memang ini sulit, membuat emosi, kita pergi dulu keluar. Kan meminimalkan konflik, main dulu ke tempat teman atau apa kayak gitu, nanti udah agak sore malam pulang lagi, itu kayak gitu. Kalau saya sendiri, saya ngalami sering kali kayak gitu. Nggak perlu bang, wah di rumah terus istri marah-marah terus misalkan, kita tetap harus sadar, tapi kan kita energinya kalau di situ terus diserang, walaupun kita ngelos kayak tetap angel kan. Udah ambil motor pergi dulu muter-muter sampai cari angin. Iya kayak gitu. Itu sebenarnya simpel. Kesadaran diri itu ya dari mendobrak diri kita sendiri. Berarti cari trik yang paling nyaman, paling gampang menurut versinya masing-masing ya. Masing-masing. Mungkin bisa nyetel musik,
iya atau bisa. nyanyi-nyanyi joget-joget. Bisa seperti itu. Nonton TV juga bisa. Kalau yang suka wirid-wirid ya monggo wirid gitu kan. Iya kayak gitu. Iya, nggak harus pakem seperti ini, seperti ini ya. Oke, ini ada titipan pertanyaan. Kalau mandi jam 12 malam itu apakah bisa mempermudah untuk mewujudkan suatu keinginan atau cita-cita? Ya. Jadi kalau di ilmu Jawa apa namanya? Daya alam itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Betul. Yang satu daya matahari, yang kedua daya bulan, yang ketiga daya bintang-bintang, kartiko itu kan. Nah kalau daya matahari itu pasti dayanya ke orang itu dia jadi fisiknya kuat. Tapi kadang kalau over dia temperamennya tinggi. Nah kalau bulan, daya bulan itu membuat kecerdasan pikiran. Makanya banyak orang kalau pas bulan purnama pada semedi atau berdoa di bulan purnama itu dia hawanya purnama kan tenang, wening ya, dia pikirannya. Nah, kalau daya kartiko ini kan biasanya ininya malam. Maksimalnya bintang-bintang itu biasanya daya yang paling dingin itu kan malam, memang jam 12 itu kan lagi dinginnya 12 1 apa. Itu memang membuat manusia itu lebih luar biasa apa namanya? Kawingitannya. Wingit itu berarti daya spiritualnya. Nah, dengan kita bersinergi dengan daya malam itu dengan mandi, otomatis mandi air itu kan kena daya bintang-bintang itu maksimal, udah dingin apa ya kan. Nah, spiritual kita makin kuat, kesadaran spiritual kita makin kuat, otomatis itu secara tidak tidak kita sadari pun itu akan membuat diri kita ketika berdoa, memohon dan sebagainya juga energinya semakin besar, semakin terhubung. Sebenarnya seperti itu Mas Yudi kalau menurut saya. Karena saya juga sering kalau malam itu mandi, kalau enggak keluar rumah atau kita meditasi sebentar menyerap daya kartika itu memang lebih untuk penghayatan itu perenungan lebih luar biasa. Makanya ada pepatah dulu kan ojo turu sore kaki, ya kan. Betul. Dan sebagainya ono dewong langlang jagat bahwa nggawa bokor kencanane itu. Dipuji-pujian di masjid-masjid juga ada kan. Anu wong kang soleh kumpulono terus tidur itu jangan jangan gasik-gasik, pokoknya kurangi tidur dan sebagainya itu kan ada. Gitu. Oke, untuk sesi yang terakhir ini ada pertanyaan titipan. Iya. Ini mengenai pesugihan. Iya. Pesugihan kan banyak di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Betul. Kita dengar itu ya. Seperti salah satunya kan tuyul itu. Itu sebenarnya ada apa enggak? Terus kalau ada memang tuyul, apakah juga di luar negeri seperti Amerika, mungkin Eropa sana itu juga ada juga gitu. Terus kenapa tuyul itu kok juga enggak bisa nyuri uang seperti di bank, di ATM atau apa gitu? Oke, pertanyaannya itu Mas Arfi. Jadi kalau di kitab Jawa yang menerangkan tentang lelembut, saya belum pernah menemukan kata tuyul. Tapi yang gambarannya seperti tuyul itu yang namanya mentrek. Mentek itu kayak anak kecil, biasanya itu di sawah-sawah atau apa, kadang itu malah kasaring halus, kadang serundul bisa kayak gitu, karena dia makhluk halus tapi sebenarnya udah kasar, hampir deket banget sama manusia. Nah itu yang bisa kalau kita dayanya kuat bisa direh ibaratnya. Yang itu kemudian mungkin jadi orang nyebutnya tuyul kayak gitu ya. Tapi kalau di ilmu kasanah permedian ya, ilmu permedian kalau ini bahasa kita aja ya, ada mentek, menter, jejangkitan, ilo-ilo, banaspati, gelidrah, tepeng, reges, tuksur, gandarwong, jin, peri, perayangan dan sebagainya, itu belum pernah saya temukan istilah tuyul ya. Tapi kalau yang definisi kecil, nggak pakai baju dan sebagainya, mentek itu bisa, dan itu memang sering mengganggu dan itu bisa dimanfaatkan kalau kita dayanya lebih dan bisa disuruh-suruh. Nah, itu seperti itu kalau pesugihan itu. Nah, terus nanti disuruh mengambil misalkan
apa namanya, duit. Duit atau apa, khususnya tuyul ya, kalau yang disebut tuyul itu. Kalau banyak kan pesugihan yang nggak pakai itu, tapi tahu-tahu ada uang, mungkin dia menggunakan daya gaib yang lain yang bukan tuyul, yang istilahnya mungkin buto ijo apa. Nah, kalau di istilah kamus permedian itu ada Danowo, Raksoso, Ditya, kan beda-beda itu. Wujudnya beda-beda, ada yang pakai taring, ada yang enggak dan sebagainya. Nah, itu satu, itu memang bisa apa namanya, karena dia media kasaring alus, jadi memang bisa dikaryakan. Iya, bisa dikaryakan. Karena apa? Banyak orang juga zaman dulu ke Selong, ini yang gampang aja. Itu apalagi cuma uang kertas ya. Orang ke Selong dicari sampai sekampung nggak ketemu, sampai dikentongin apa, tahu-tahu di atas pohon. Setelah didoain dan sebagainya, tahu-tahu aku rasanya di sini. Setelah 3 hari ternyata di situ aja gitu. Itu kan banyak. Dan orangnya kemudian ya tetap masih hidup gitu kan. Itu fenomena itu nyata di kehidupan kita. Nah, terus kenapa kok nggak bisa ngambil uang yang misalkan di bank dan sebagainya, dan itu karena kalau di bank itu energi uang itu kalau sudah masuk di bank itu sudah nggak person-person, jadi dia energinya netral di sana. Kalau di rumah kan masih ini uang saya punya si A. Nah iya, keakuan kan. Tapi kalau sudah di sini, walaupun ini rekeningku di sana, tapi sudah lepas kendali itu. Nah itu yang semakin kita netral, itu semakin tidak bisa dicuri. Nah itu sama aja, semakin kita netral, ada orang yang mau nyalain ngirimi santet atau apa, ya kita nggak bakal kena. Misal ada gelas kayak gini, tahu-tahu meledak itu justru malah kita harus seneng karena kenanya ini. Dan kalau di kawruh yang saya pelajari, itu ketika sudah kena ini, nggak mungkin kena kita terus, atau dia nyerang kita, tahu-tahu kok nggak kena kok terus meleset ke yang lain, itu nggak bisa. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari itu, kalau orang nyerang ke sana nggak kena, ya balik, udah nggak mungkin meleset. Wah itu sebenarnya mau nyerang itu nggak kena anaknya, itu biasanya kan kayak itu, jadinya fitnah. Justru kalau meledak itu biasanya kita malah seneng, wah berarti sampai di situ. Nah itu nanti pun ada periode waktu. Kalau sore itu biasanya masih rendah, terus nanti jam 12 itu udah lumayan. Nah yang paling bahaya itu kalau yang sudah jam 3 pagi itu, lingsir jalmo itu yang kadang memang mengerikan. Kekuatannya itu luar biasa biasanya. Tapi kira-kira ada di Amerika atau enggak? Jerman? Ya mesti ada. Cuma medianya kan beda-beda. Contoh kayak di sana ada voodoo ya mungkin, terus dan lain-lain pasti ada. Karena dimanapun kehidupan di seluruh dunia, hidup itu kan intinya dari spiritual. Manusia itu makhluk spiritual sebenarnya, yang dikurungi raga. Nah ketika kita membahas spiritual, dimanapun orang nangis ya pasti kayak gitu, orang tertawa kayak gitu, cuma beda-beda kan. Nah laku-laku spiritual juga pasti seperti itu. Ada mungkin kalau di sini ada cowong, di sana ada apa kayak gitu kan, sama aja sebenarnya. Nah, makanya ada yang katanya ada orang yang ke luar negeri sana, ada yang namanya kampung jin, katanya di sana bisa beli itu yang entah tuyul entah apa, yang nanti bisa dibawa di rumah ya kan, terus nanti bisa dikaryakan, itu juga ada yang kayak gitu. Ada kan yang cerita-cerita orang yang habis naik haji atau apa, katanya di sana ada kampung yang kayak gitu. Itu saya pernah dengar soalnya. Kampung jin. Iya, kampung jin atau apa itu biasa. Memang saya pernah dengar dari cerita beberapa orang yang pernah ke sana, itu ada memang di sana bisa beli dan sebagainya gitu. Entah di daerah mana saya kurang tahu gitu. Tapi ada cerita seperti itu. Oke, terima kasih Mas Raffi. Sama-sama Budi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya. Ya, dan terima kasih juga, dan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini memang berdasarkan piwulang kawruh ya yang saya pelajari, dan bukti-bukti atau pengalaman-pengalaman nyata yang saya alami, yang tentunya mungkin berbeda dengan yang dipelajari orang lain, yang dialami orang lain. Tapi intinya dalam belajar spiritual yang penting kita teman, sungguh-sungguh, dan kita apapun yang kita alami, sensasi-sensasi atau pengalaman-pengalaman spiritual itu adalah utama ketimbang kita hanya mengamati spiritual dan menjatuhkan spiritual ketika tidak sesuai dengan pemahaman kita, karena itu berarti belum laku. Apalagi pakai jarene ya. Iya, jarene. Katanya. Iya, orang jarene. Tapi kalau laku, walaupun pengalamannya beda-beda itu justru malah utama, berarti kita benar-benar pelaku spiritual. Oke, terima kasih. Rahayu.